Si Nando mau syahadat, kita serahkan aja si Bang Nandonya kepada gurunya ya, supaya karena dia Ini bilang, serius ini mau syahadat ini, serius ini. Enggak bang, ya, dia mau dia bilang ujinya tadi. itu, mau ujinya itu, mau uji. Oh iya, boleh boleh. Mau nguji Iya, mau apa iya. silakan. Iya, Dan jangan terlalu Kita terburu-buru siap dalam gitu. segala kondisi. Ya, silakan. Ya, mohon makanya izin. jangan terlalu terburu-buru. Mohon izin ya sahabat-sahabat yang lain ya. Iya silakan silakan. Gimana apa permasalahannya? Gejala awalnya gimana? Dan terus takut. Saya di sini bukan mau menghujat. Bukan mau menghujat saya di sini. Itu siapa Bang, tadi itu yang kalau langsung seandainya Dengan Anda mau katamu Allah itu baik-baik, sudah mau menghujat, menghujat pun Nando. kami siap. kemana ya, pula? Goda, sabar dulu Bang Raja, Goda, sabar dulu yang lain, sabar dulu. Ya, silakan. Bukannya senang kau orang mau mualaf. Ya, silakan Bang Nando, ditanyakan Bang Nando apa yang mau ditanyakan ke Bang Zuma. Iya, jadi begini. Itu siapa sih tadi yang nyerocos tadi? Jangan gara-gara kau goyang imanku lagi. Kau pun Sudah Bang Nando. cuma satu aja. Udah usah kau main-main sama aku, Nando. Aku datang di depan rumahmu nanti kamu. Jangan kau main-main Iya, sama aku. cukup Bang Nando. Fokus Jangan aja, pula Bang Nando. main-main. Datang kau ke rumahku. Kau Iya, Bang kali Nando. kau macam-macam Sudah, pula Bang Nando. orang. Bang Nando sudah Bang, sudah. Fokus aja Bang. Inilah Fokus. caranya kadrun ini kalau mau debat tuh pasti ngancam-ngancam gitu. Kau macam debat kali kau macam-macam orang kau. Udah, Kau Bang jawab Nando, dulu ini. ditanggapi. Kau jawab Jangan ini. ditanggapi Bang. Jangan buktikan ditanggapi. aja. Udah, biar fokus ke Bang Nando. Silakan Bang Nando ke. Bukannya senang kau orang mau mualaf kau. Kau jawab Iya, dulu ini. silakan. Kau jawab. Silakan Bang Nando, silakan. Terima kasih. Itu saya benar memang mau mualaf, tapi ada yang bilang, jangan nanti kau kalau keluar lagi nanti jadi halal darah kau. Itu maksudnya apa itu? Dijawablah dulu itu. Kau goyang-goyangin lagi imanku. Kan ada di situ. Contohnya kayak di surah apa ini di Hadis Bukhari 379. Kenapa itu bang? Terus bagi orang yang keluar dari Islam, contohnya kayak saya nanti ini udah syahadat nih, terus Iya. gua mau keluar, halal darah gua nih, Terus itu bisa nggak kok jelaskan kenapa halal, bagaimana itu maksudnya? Siapa ini tadi yang ngapa-ngapain saya nih tadi nih? Siapa namanya nih? Jangan macam-macam mau ke rumah. Datang Fokus, mau ke fokus, rumah Bang. kau. Bang Nando, Sudah, fokus tanya aja, kau tanya pertanyaannya. aja. Oke, baik. Saya tunggu jawaban kamu aja nanti. Tahu. Oke, sudah? Ya. Oke, dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan kemudian bahwasanya kedudukan memaafkan itu adalah satu hal yang sangat tinggi. Al-Quran surah Al-Araf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Husil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi hadis yang Anda bawa itu adalah hadis terkait dengan masa lampau, masa di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup transisi, hidup di tengah-tengah orang jahiliyah, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, di mana mereka ada yang berpura-pura masuk Islam hanya untuk mencari informasi tentang Islam, lalu keluar dari Islam menyerang kembali Islam. Jadi itu tidak cocok dengan keadaan sekarang. Makanya Al-Quran menerangkan kepada kami umat Islam, innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufral lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang masuk Islam lalu murtad, kemudian masuk Islam lagi, lalu murtad lagi, lalu makin bertambah kekafirannya terhadap Islam, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti di sini kaidahnya tak ada pembunuhan, perintah pembunuhan. Karena kenapa? Karena mereka diberi ruang untuk murtad, kemudian setelah murtad mereka beriman lagi masuk Islam, lalu setelah masuk Islam murtad lagi dia, lalu setelah murtad semakin membenci kepada Islam, kata Allah, Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti di Islam itu la ikraha fiddin, berarti ada paksaan, ada paksaan. Lagian kalau yang menjadi kaidah, jangankan orang yang sekarang masuk Islam lalu murtad mau dibunuh,
Sedangkan orang yang nyata-nyata menyerang Islam, menjajah Islam, kaidahnya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Orang Islam di perang ini, umat Islam melawan. Ketika umat Islam melawan, ada yang menyerang umat Islam, kemudian angkat tangan memohon ampun, menyerah. Kata Al-Quran, lindungi dia. Setelah kau lindungi dia, antarkan kepadanya tempat yang aman baginya. Subhanallah. Kurang kasih apa Islam ini? Dalam perang aja ada bentuk kasihnya. Kalau musuhmu mengaku menyerah, minta perlindungan, lindungi dan antarkan kepada tempat yang aman. Ini tidak akan Anda temukan di dalam Bible. Ajaran-ajaran begini nggak ada di Bible, nggak ada. Saya kira itu sementara. Silakan. Kayak gitu. Izin. Bang Faruk, saya coba moderatorkan biar kondusif ya. Oke. Nando, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Banda Zuma. Dan yang lain minta tolong untuk silent dulu. Anda boleh bersuara nanti setelah ada kesempatan. Silakan Nando. Ngancem-ngancem aja tahu kau. Jadi maksudnya begini Fokus. nih. Nando, Anda sedang berbicara dengan Bang Zuma. Fokus. Fokus sama Ripa pun tahunya aku. Jadi maksudnya di sini halal seperti itu, darah itu halal gitu. Halal darah ininya yang mau diketahui dulu. Iya bang, dalam peperangan itu bang, kalau ada yang mengaku-ngaku masuk, menyusup ke pasukan kita nih, saya bertobat, saya ingin masuk dalam pasukanmu, masuk. Tapi ternyata dia masuk hanya untuk mencari informasi, lalu kemudian keluar dari pasukan dan menginformasikan kepada lawan tentang rahasia-rahasia yang ada dalam pasukan kita. Ya darahnya halal, namanya perang bang. Nah ini kan kondisi perang. Yang dimaksud di sini adalah kondisi perang. Bukan yang perangnya itu, yang lockout. Iya, itu Yang kondisi lockout. itu kondisi genting, Bang. Kondisinya itu seperti itu, pengkhianat, Abang. Coba kalau ada pasukan Laskar Kristus lagi berjaga-jaga dalam keadaan genting, perang dengan orang Buddha misalnya. Tiba-tiba ada dari Buddha memohon untuk dilindungi, bertaubat dia, masuk pasukan Laskar Kristus. Habis itu masuk, dia geledah semua isi dalam, baru keluar. Habis keluar, datang membawa pasukan Buddha. Apa yang Laskar Kristus lakukan? Kasih pipi kanan, tampar pipi kiri gitu. Wah, mau juga nyaku, suruh Kristen berbaris biar ku tampar satu-satu. Kok memang kayak gitu? Enggak ada. Al-Quran mengatakan wajaza'u sayyi'ati sayyi'ah mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini Al-Quran mengatakan. Lantas Allah mengatakan innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, mudah-mudahan ayatnya seperti itu. Dikatakan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, walaman sabara wa ghafar, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini tuntunan kami Al-Quran. Kalau masa perang, lain lagi ceritanya. Kalau masa damai, lain lagi ceritanya. Jadi jangan dicampur aduk.
Itulah Islam, indahnya Islam itu di situ. Makanya belajar Quran dengan benar. Silakan. Silakan Nando. Belum dapat juga ini maksudnya ini halal darah kan begitu. Nando, izin. Bang Zuma sudah 2 kali menjawab. Apa yang tidak kau pahami? Sebentar. Yang nggak kau pahami itu begini. Sebentar. Apa yang tidak kau pahami dari penjelasan Bang Zuma? Kau tanyakan sekali lagi. Nanti setelah itu, begini. jangan kau ulangi lagi pertanyaan ini. Nanti Bang kau jawab pertanyaan Bang Zuma. Bentar dulu. Kami ini mendengar, kami belajar. Kami nggak mau di sini buang-buang waktu. Apa yang kami lakukan di sini iya makanya Bang Zuma sudah 2 kali menjelaskan. Bang Zuma akan jelaskan, tekankan sekali lagi. Kau ganti pertanyaanmu, lalu habis itu kau jawab pertanyaan Bang Zuma. Silakan Nando, sekali lagi. Nggak ada pertanyaan lain. Nanya ini aja halal darah ini. Aku Oke, pikir baik. begini. Kau belum aku paham. pikir begini. Dengar ya, Rifa. Silakan. Aku pikir begini. Aku pikir begini dalam halalnya darah ini. Aku kan suka mendonorkan darah ke PMI. Apakah apakah selama ini darah itu haram gitu? Ya, Bang Zuma akan tekankan sekali lagi. Setelah itu kau menjawab pertanyaan Bang Zuma. Silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaidah di dalam Islam dikatakan begini. Dalam surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Katabna ala bani Israel min ajli dzalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahya'a faka'annama ahya'an nas jami'a. Barang siapa membunuh satu orang saja bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena orang ini berbuat kerusakan di bumi, maka kata Allah, dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu orang manusia saja, maka kata Allah, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Di ajaran Kristen ini nggak ada. Kalau kita lihat dalam ajaran Kristen itu perintahnya membunuh. Itu antara perintah membunuh dengan dalih kasih itu 99 dibandingkan 0,1. Ajaran kasih itu cuma 2 ayat di Bible. Ajaran membunuh itu ada ribuan ayat perintah membunuh. Jangan kau biarkan bernapas, bunuh. Bahkan di Bible itu ada tempat persembahan untuk mengorbankan anak-anak bayi. Tapi nggak usah kita ke sana, terlalu kejam nantinya. Saya kira saudara sudah paham di sini ya. Saya sudah menjawab. Mengizinkan saya bertanya satu pertanyaan. Silakan Bang. Oke. Apakah membunuh Yesus itu dosa atau justru sebaliknya menghapuskan dosa? Saya ulang, apakah membunuh anak Maria itu perbuatan dosa atau perbuatan menghapus dosa? Silakan. Oke, silakan Nando. Nando, Anda tadi mengatakan mau mu'alaf ya. Sebentar. Jadi Anda bukan memiliki sudah mengatakan ingin mu'alaf. Artinya dengan kesadaran Anda mengakui sebenarnya Islam agama yang benar. Hanya ada satu kekurangan dan hal yang tidak Anda mengerti, dan itu sudah dijawab oleh Bang Zuma. Paham tidak paham, Bang Zuma bukanlah Tuhan. Dia tidak berhak memahamkan. Dia berhak memberikan penyampaian. Paham tidak paham itu kognitif Anda. Maka Bang Zuma berhak memverifikasi apa-apa pengetahuan Anda sehingga Anda mengatakan bahwa saya ingin jadi mu'alaf. Tolong dijawab pertanyaan Bang Zuma. Anda sudah paham kan pertanyaannya? Silakan. Jangan buru-buru kali kita santai. Menggebu-gebu kali pun. Oh tidak. Iya, saya santai. tidak. Cuma yang merusak suasana dijawab. tadi itu Silakan dijawab. yang bawah tadi. Jangan terlalu Terima buru-buru kasih, silakan kalah. dijawab. Ini kan ibarat Rifa. Silakan dijawab. Rifa. Maaf saya tidak mau ngobrol di sini. Kita lagi nggak ngopi ya. Saya lagi diskusi. Kamu tahu, Saya lagi Rifa? jadi moderator diskusi. Rifa. Silakan dalam dijawab. hal kita memilih dari legislatif, yudikatif, saya tidak ada urusan itu dengan ada legislatif. fit of properties-nya juga. Silakan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Simple.
Aku di sini bukan mau kalian tanya, kalian yang mau ditanya. Cemana kalian Saya di sini menyaksikan dengan mata kepala ada seorang bernama Banyak yang Nando nyaksikan- banyak yang mengatakan nyaksikan bahwa ini. dia adalah ingin masuk menjadi Islam. Artinya dengan kesadaran Banyak dia yang menemukan memual- kebenaran dalam Islam. Lalu ketika engkau ragu akan satu hal yang menjadi asbab kau belum juga bersyahadat, kau sudah bertanya, Bang Zuma sudah menyampaikan 3 kali cukup. Cukup 3 kali, nggak perlu bertele-tele. Bang Kau Zuma terlalu tak buru-buru. bisa memahamkan karena dia adalah manusia, hanya menyampaikan. Nabiku saja tak berhak mengislamkan. Dan untuk membuktikan bahwa kau bukan ular beludak, serigala berbulu ayam, kau jawab pertanyaan abangku. Silakan. Kalian yang perlu ditanya. Orang yang nolojin kok orang yang kalian bodoh. Nando, kalau orang kayak kau hanya ingin menunjukkan macam mana aku pengikut Paulus takia Korintus, jangan di hadapanku sama Bang Zuma, Iya, kami udah Kami tamat ber- dengan tanda Justru karena tabiat kayak justru gini karena kami udah itu. tamat, Bang. Silakan Dinda. Aku udah Ini paham. saya sama Bang Zuma ini, spesialisasi kami ini menguliti serigala berbulu domba. Sebelum Itu terserah cacing kau itu, lah. ya ular Iya. itu menampakkan Terserah kepalanya, kau lah. Yang kami pasti- udah tahu mana naga, mana ular, mana cacing. Ya, jadi jawab saja Nando. Umat Islam tidak butuh umat. Kami tidak pernah menjual Tuhan kami. Kalian mau jadi Islam silakan. Mau jadi Kristen penyembah mayat pun terserah. Mau jadi penyembah botol kecap pun urusan kalian. Kami Mindan di sini beramar ma'ruf nahi mungkar. Kau jawab pertanyaan abangku. Simple. Kita mau lanjut. Ini ada Zoro, ada Raja Goda, ada Haha. Banyak orang, bukan kau aja yang mau kami ladeni. Kami diutus untuk menguliti serigala berbulu domba. Silakan Nando jawab. Diam kau. Nggak jadi kau mu'alaf. Kau katanya mau mu'alaf. Apa alasan kau mau mu'alaf? Coba kau jawab dulu. Ya, harusnya sudah mualaf ini. Iya. Jangan Karena dulu kau dia sudah mengucap. tahu. Ini kau jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu ini Rifa. Ini aku yang Abangku di pusing. sini yang akan jelaskan. Aku moderator. Mau. Aduh, kau pun. Jadi Belum mentah kau nanti. diapa-apakan Ini dah, Rifa. aduh. Izin, Abangku bertanya. Kau pun- Bentar Raja Goda. Aku di sini yang Abangku pusingnya bertanya. gini. Aku Jawab pusingnya di dulu. sini biar tahu kau Rifa apakah selama ini. Silakan Bang Zuma. Kau. Iya. Kau udah Abang, dibilangin maksudnya ini apakah Pertanyaan abang itu udah ku jawab. Izinkan saya ngomong ya. Kalau saya tahu muatan pesan yang ingin Anda sampaikan melalui pertanyaan ini. Gila. Anda ingin mengatakan Islam itu agama kejam, Islam itu agama radikal, Islam itu agama teroris. Itu pesan yang Anda ingin sampaikan. Saya tahu, saya ngerti. Orang Kristen itu licik, cerdik seperti buaya. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau yang Anda harapkan itu ada di Islam, itu mustahil ada. Kenapa? Kristen menjajah pribumi selama 350 tahun. Kristen mewariskan gereja, mewariskan buku berupa Bible, mewariskan Tuhan bernama Yesus sang bintang timur, ya, yang adalah Lucifer itu, kepada pribumi sebagian yang telah berkhianat terhadap pribumi. Begitu umat Islam berhasil mengusir mereka, warisan mereka kami tidak ganggu. Ahli waris mereka di negara ini kami tidak ganggu. Ya itu fakta kan? Andai saja umat Islam itu adalah radikal seperti apa yang ada dalam benak saudara, habis gereja, habis pengkhianat, Zuma galau. habis kakek nenek kalian dihabisi sama pahlawan. Tapi kan tidak, turunannya masih ada, kecuali kalian dari turunan PKI, ya kan? Atau kalian itu keturunan dari hasil zina, berzina dengan orang sehingga kalian lahir. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Agama yang diwariskan penjajah itu agama yang Anda anut sekarang. Maka kalau Anda mengatakan bahwasanya Islam itu radikal, Islam itu adalah agama teroris, sudah kutunjukkan sama saudara dalil-dalil dalam kitab suci kami. Kalau ada yang melakukan bom, berarti keluar dari kaidah Islam. Muatan yang Anda bawa tentang hadis itu, silakan. Sekarang saya tanya sama saudara, ya, apakah membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Susah kali Anda jawab. Susah. Aku bukan bidangku di situ. Gak
mau apapun Bentar, nanti bentar, abangku nyambung terpental. ke situ. Sebentar. Udah. Sebentar, nanti Nando, suka-suka kau mau jadi Remes Islam pun apa? susahnya kalian menghadapi Alkitab itu. Sebentar dulu. Abangku sedang terpental. Bang, naik lagi, Bang. Kita tunggu abang dulu. Oke, kita sapa dulu. Kita mau sterilkan dulu. Saya mau sapa dulu Dika. Kristen Islam, Kristen ya. Kristen. Standby. Haha, Kristen Islam. Islam, Bu. Islam. Haha, izin. Kita sudah masuk di ranah ring ya. Jadi izin untuk menurunkan Anda karena kita prioritaskan umat Kristiani. Ada saya dan Bang Zuma. Saya pikir Bang Zuma 1000 Kristiani pun sendiri biarlah beliau yang menjawab, oke? Aha, izin saya turunkan biar kita kasih slot kepada umat Kristiani yang bertanya kepada Bang Zuma, oke? Oke, terima kasih. Abangku naik lagi. Abang dah. John Ri Fendi, Islam atau Kristen? John D. Fendri, Islam atau Kristen? John D. Fendri, Islam atau Kristen? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Saya akan turunkan kalau Anda tak bersuara. Bang Raja Goda, Islam Kristen? Oke. Assalamualaikum Bang. Oke Bang, aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang izin adek abang dulu untuk ambil 2 slot ini untuk Kristen ya. Oke, teman-teman. Ini ada 2 slot kosong karena di sini ada Bang Zuma, ya. Jadi siang ini kalian beruntung. Silahkan umat Kristiani naik. Tugas kalian bertanya dan bertanya. Andai kalian ingin menyatakan, ingin menjelaskan konsekuensinya, hak abangku bertanya kepada kalian. Karena kami bukan umat bodoh yang dibiarkan menerima pernyataan-pernyataan sesat. Tugas kami meluruskan kesesatan. Meluruskan dengan cara bertanya dan menyatakan. Yang 2 slot ini, Bang Faruk izin ya. Aku diberi kuasa Bang. Ya, silakan ini. 2 slot ini. Aku telah diberi kuasa oleh Bang Faruk. Jadi aku berkuasa di Komal ini ya. Karena Komal ini adalah Unirifa adalah Tuhan di Komal ini ya. Sih kan? Bukan Yesus saja. 2 ini slot untuk umat Kristiani. Jadi yang Muslim jangan naik dulu ya. Oke. Silakan dilanjut Bang Zuma. Saya coba untuk atur tamu yang naik. Silakan. Bang, silakan Bang. Sama Nando Bang. Ya, baik. Iya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh saudara Nando ini, Islam itu radikal, Islam itu agama kejam. Dia lupa kalau agamanya warisan penjajah. Penjajah itu menghabiskan jutaan manusia, menjadikan wanita-wanita jutaan menjadi janda, menjadikan anak-anak jutaan menjadi yatim piatu. Itu siapa? Kristen, menggunakan bendera negara Belanda. Itu Kristen pelakunya. Jadi nggak usah jual-jual ajaran manis-manis kayak Kristen ini. Kita sudah tahu Kristen itu adalah agama yang mengikuti ajaran Nabi Sang Pembinasa Keji dalam Matius 24 nomor 15. Kita udah paham itu. Ya, jadi wajar kalau saya balik bertanya karena Kristen itu hadir atas pembunuhan terhadap anak Maria di atas tiang salib. Ya kan, kalau tak ada itu Kristen tak ada. Maka pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus di atas tiang salib itu menghapus dosa atau justru mengakibatkan dosa? Jawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, Anda nggak bisa mu'alaf. Silakan. Jadi gini cuma ya, dari awal kan aku udah bilang ya. Tidak kapasitas aku di situ. Itu kau nggak ngerti tuh. Kalaupun nanti aku orang bodoh ini menjawab, kau tuh nggak ngerti. Cuma aku mau menanggapin narasi. Sombong kali. Sombong kali bilangnya saya tidak mengerti. Pendetamu suruh sini biar ku tatar. Narasi kau ini yang mau imbangin dulu. Iya, silakan. Silakan. Dengar ya Juma. Kamu nggak berani bisa jawab pertanyaan saya kan? Kenapa? Karena kamu pengikut dan penyembah Lucifer. Silakan Anda jawab. Silakan. Jangan sombong. Jangan sombong, penyembah Lucifer. Jawab aja pertanyaan saya. Apakah membunuh anak Maria itu? Iya, silakan. Apakah itu mau apakah membunuh Yesus itu
menghasilkan penghapusan dosa atau justru mengakibatkan dosa sesuai dengan firman Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi? Silakan. Ya Juba, sebelum aku jawab, aku mau ngimbangin narasimu dulu ya. Lebay kali. Ini orang kalau memang tidak bisa diturunin aja. Ya, Kasih daya. siap komandan. Kalau sekali Ya. lagi aku kasih kau kesempatan Kalau ya. anda bisa jawab, si ular beludak ini tendang aja ke gereja biar Ya. colok pantat pendeta. Sekali lagi. Aku jawab itu. Silakan. Sebelum kau colok pantat pendeta, aku bilang aku Masa berkuasa kau di nggak Komal sih ini, diberi kuasa diimbangin sama narasi? Bang Paru. Kau mau menjawab atau mau menunjukkan mau diimbangin mencolok narasimu. pantat pendeta? Aku mau tanya dulu, kau mau menjawab atau mau mencolok pantat pendeta? Takut kau dengan kebenaran. Udah kau colok pantat pendeta, turun. Turun Justru kau. kamu itu yang tidak mau kebenaran. Karena pertanyaannya sederhana. Apakah membunuh Yesus itu? Sudah, kau ke gereja colok pantat pendeta. Habis Colok itu pantat jilat tanganmu. pendetamu ya. Aku bilang aku kasih Bang Dina, kesempatan. saya minta maaf tadi kerasnya karena memang saya sakit hati dengan orang-orang seperti ini. Iya, Sakit hati, iya. Bang, saya. Saya paham bang. Orang kayak begini nih itu penghujat penista. Kita udah paham dari nada suaranya saja, cara dia bertanya, cara dia mengeluarkan suara kita udah tahu. Dia ini Lucifer, setan, iblis. Nah, coba aku nanya Bang Jun. Maaf ya Dinda Faruk. Komalmu jadi komal perang jadinya. Siap, udah lanjutkan. Masya Allah. Kita lanjut. Silakan, ada lagi yang mau mencolok pantat pendeta, kalian buktikan. Kalau kalian naik ke sini ingin mencolok pantat pendeta atau ingin dapat ilmu, silakan ya. Aku kasih kalian kesempatan. Aku bilang aku diberi kuasa. Amat Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke. Toro, Kristen atau Islam? Cepat-cepat, singkat-singkat, padat. Zoro ini ustadz kita. Oh, Toro. Toro yang mana orangnya? Saya kok nggak lihat. Toro GTR. Oh, nggak nampak. Silakan. Toro, Islam atau Kristen? Oke, baik. Sudah ada dua, kita lanjut saja. Nanti Toro kalau tak bersuara Bang Faruk, buang saja ya. Kita nggak butuh berhala. Kalau mau dia Uni. Toro di sini nggak ada. Gambar Toro Ada, ada di sini. di aku nampak. Di Bang ada Bang Indah. Ada Dinda, ada. Sudah muncul. Ya. Di sini nggak muncul ya. Ya, kita nggak butuh berhala. Kalau mau berhala pergi ke gereja Katolik, nggak perlu kita. Oke, Ahmad silakan. Bertanya atau menyatakan, silakan. Saya mau bertanya, kan di Islam kan Nabi Isa masih nanti nanti turun lagi gitu ya. Secara Nabi Isa itu di Islam manusia biasa kan. Pertanyaan saya, apakah ada manusia yang tidak mati sampai dari tahun 1 Masehi sampai sekarang? Itu pertanyaannya, apakah dia masih manusia nanti turun gitu? Oke, sudah? Ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 bahwasanya kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali dengan fisik yang sama. Gak ada masalah dengan itu. Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah, dan pada saat itulah kemudian seluruh ahli kitab, dalam hal ini keturunan Yakub, akan beriman kepada Nabi Isa. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab keturunan Yakub, bukan yang nyamar-nyamar, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Artinya Nabi Isa akan turun dengan fisiknya. Kalau anda tidak memahami Al-Quran, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat terangkat ke surga, dia akan datang seperti dia naik ke surga. Kamu akan melihatnya datang sama seperti kau melihatnya naik ke langit. Berarti Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya dengan jasadnya. Berarti di atas tidak mati dong. Tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena di atas itu pakai hitungan Tuhan. Hitungan Tuhan sehari 1000 tahun bagi umat manusia. Jadi kalau misalnya usia Nabi Isa sekarang ini di hadapan Tuhan itu baru 2 hari, itu kecil. Nah kalau misalnya 5 hari, 5 tahun, 500 tahun atau 5000 tahun ke depan baru kiamat, berarti usia Yesus di langit hanya berapa? Hanya 7 hari. Kecil itu bagi Allah, kecil. Coba anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang dengan jasadnya.
hidup seperti manusia, diterangkan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan Anda baca Matius 24 nomor 27. Sebab kamu akan melihat aku datang dengan tanda seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu kedatangan Yesus yang kedua. Berarti Yesus hari ini masih hidup. Baca Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Lengkap di situ. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau, dan aku akan perlihatkan kepadamu pengkhianat engkau menontonnya sendiri. Jelas itu. Aku akan memberikan rezeki kepadamu. Itu jelas. Sama seperti Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana lahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa menghidupkan Nabi Isa alaihissalam. Perkasa dia. Tak ada masalah dengan itu. Silakan, pertanyaan yang lebih berat atau yang lebih sulit lagi, silakan. Ya maksudnya kan dari versi Al-Quran, bukannya dari Alkitab gitu. Kalau yang di Alkitab itu nggak usah ini kan, kita udah sebagai orang Kristen kita udah meyakini itu. Iya. Saya mau tanya. Oke. Sabar. Apakah Anda meyakini di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 tadi, dia akan datang dengan jasadnya, berarti dia hidup di atas? Ya kalau Alkitab itu saya pasti yakini. Berarti Al-Quran sudah menjawab. Al-Quran juga sudah menjawab, barrafa'ahullahu ilaihi. Terangkat dan turunnya, kemudian semua orang-orang, semua yang ada ahli kitab itu akan beriman kepadanya untuk kedatangan yang kedua. Bukan itu. Pertanyaannya kan apakah dia sebagai manusia gitu. Oh jelas dia manusia. Dia nggak pernah berubah menjadi ayam atau sapi. Dia tetap manusia. Ibrani 18 nomor 3. Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Tanya dia itu Isa itu. Enggak, masalahnya Anda bertanya kepada apologet yang menguasai Bible. Saya adalah guru para pendeta. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya kasih dari Al-Quran, saya kasih juga dari Bible, kan gitu. Ya, itu Isa loh. Tapi masih ngambil dari situ. Ya karena Anda adalah pengiman kitab itu, makanya ku ajarin, ku sampaikan samamu. Berarti kamu itu mengambil jawaban dari kitab suci kami kan? Saya mengajarkan ente supaya ente paham. Al-Quran saya sudah sajikan, Bible juga saya sudah sajikan. Kurang apa? Kurang apa lagi? Kalau saya masih Kristen, apa saja isinya itu tetap saya yakin tanpa kamu kasih tahu. Saya yang tanya tentang Al-Quran kamu. Saya ini seorang guru, jadi ketika saya ditanya, murid-murid saya mencatat di bawah. Oh ternyata dijawab di dalam Al-Quran seperti ini, di dalam Bible juga ada seperti ini. Saya yakin murid-murid saya di bawah mencatat. Ternyata Yesus naik dengan dagingnya, turun untuk kedua kalinya dengan dagingnya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan begitu. Kamu jangan beralaskan murid-murid kamu, yang bertanya saya bukan murid kamu. Ya sesuka saya dong. Saya punya hak menjawab. Kan nggak bisa menjawab dari Al-Quran kamu kan? Apakah? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farul. Assalamualaikum. Bang Zuma jadi report lagi. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kena report lagi beliau kena report Cuma lagi. tuh nak banek dari TikTok itulah guru kalian, bicaranya nggak bagus. Hai, diam kau. Tunggu dulu Bang Faruk. Tunggu Bang Zuma dulu. Iya, siap. Aku sambil makan Bang Faruk, maaf ya. Siap Kak. Ini. Maka benar kata Al-Quranul Karim, kaum kafir, kaum Kristen itu pendusta, menyombongkan diri dengan kedustaannya. Celakalah kalian dunia dan akhirat kalau kalian tidak kembali kepada ajaran tauhid ini. Wallahi. Masya Allah. Jadi supaya diskusinya lancar ya, Bang Ahmad, di saat Bang Ahmad diskusi sama Gunda, sama Bang Zuma, yang lainnya diam, saudara-saudara ya, saudara teman-teman kita yang Kristen juga diam ya. Nanti setelah selesai dialognya baru bisa menanggapi. Jika diminta untuk menanggapi atau dialihkan diskusinya dari Bang Ahmad misalkan ke Bang Toro GTR. Oke, ahlan wa sahlan kembali Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Gurunda.
Silakan Abangku. Oke. Jadi saya sudah menjawab, Al-Quran sudah saya sajikan. Tapi kemudian Anda mengatakan saya tidak menjawab. Bukan saya tidak menjawab. Anda itu kemudian gergetan karena saya paham Bible. Di Biblemu mengatakan Yesus terangkat ke langit dan akan turun bersama seperti dia terangkat ke langit. Kurang apa lagi coba? Al-Quran sudah kusajikan, kitabmu sudah kusajikan. Kamu meradang Maksudnya dengan itu. jawaban kalian kan bilang kalau Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi kalian selalu mengangkat jawaban dari situ. Kan kalian Di mana saya mengatakan Bible itu dipalsukan? Biblemu itu asli, asli surat kabar. Gimana sih? Hei, di mana pernah ada narasi saya mengatakan Bible itu palsu? Nggak ada. Saya katakan Bible itu asli, asli catatan dari wartawan. Masih kurang. kalau misalnya Kak, Woi, kalau Kristen misalnya Indonesia, kamu memang saya pernah katakan bilang itu palsu, Biblemu itu asli, bukan palsu, Oke, tapi gini. terjemahan Gini dari aja. surat kabar yang ditulis oleh wartawan-wartawan yang tidak jelas. Paham? Mau kuulang lagi? Ya, gini. Kalau memang, Mau kuulang lagi? kalau memang kau Sebagai benar-benar surat bilang- kabar, dengar. Sebagai Gini surat dulu, kabar, dengar. Kamu- Sebagai kamu ini surat udah kabar, profesional pasti loh. ada informasi ilmiah di dalamnya. Di surat kabar itu ada cerpen, ya, ada karya ilmiah, ada berita yang sebenarnya yang diceritakan. Tapi kedudukan dari berita itu hanya surat kabar saja, bukan firman Tuhan. Ngerti sampai situ? Jadi kitabmu itu bukan firman Allah, bukan sabda Nabi, tetapi adalah hasil penelitian wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus. Sampai sini paham? Paham dong? Oke. Nah, paham itu, ya. Saya sebagai Jadi orang bukan firman pendidikan, Tuhan, kasih tapi kamu surat kabar. ngoceh gitu ya. Jadi penonton bisa lihat mulut siapa memang gak berpendidikan gitu kan. Soalnya kan kita ada Terserah waktu gitu. Anda, terserah Anda. Kalau Anda berpendidikan, Iya, tidak mungkin oke. Anda menjadi Kristen. Itu aja poinnya. Iya, oke. Jadi Orang berpendidikan menyembah manusia. gini aja lah. Ya, saya sudah selesai lah gitu. Karena memang udah tahu karakter kamu menjawab itu seperti apa kan. Hanya apa? Terakhirnya ujung-ujungnya ke penghinaan. Bilang Al-Quran itu bilang Alkitab Anda itu menuduh begini. saya tadi barusan. Orang semua dengarkan, Bang Suma dituduh mengatakan Bible itu palsu. Saya katakan Bible itu asli, asli surat kabar. Ya. La haula wala Iya. quwata illa billah. Gimana orang ini? Dari situ aja kan kamu udah kelihatan pikiran kamu. Kelihatan apanya? Coba Anda periksa. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Aku melakukan penyelidikan, aku menyusun berita-berita, Oke, waktu peristiwa-peristiwa. Oke. Ah, Ya, oke. oke, jelas itu kan? Ah, nangis saja kalau nggak mau menerima kebenaran, nangis, ambil tisu. Gini, nggak usah framing nangis-nangis gitu. Loh, Ya, lalu ya, apa? Dari cara kamu aja bilang kitab orang itu Ya, sudah Bang Ahmad. Jadi kalau Bang Faruk, Bang Anda itu memahami memang. Jadi karena Bang Faruk pernah di Kristen dulu, ya di Kristen dulu pernah. Jadi memang begitulah. Ya di saat jangankan cacian dan makian, di saat kebenaran disampaikan kepada kami, waktu saya dulu di Kristen Bang Anda ya, hati saya pun sakit dulu. Sakit hati saya. Meskipun saya tahu, akal saya memahami memang kebenaran yang disampaikan oleh teman sediskusi saya ini kebenaran, tapi hati saya sakit gitu loh. Jadi apapun kebenaran yang disampaikan, mereka mengatakan hujatan itu lebih pedih, lebih tajam daripada sebilah pisau. gini Paham itu Bang Faruk, Ahmad? gini Tidak Faruk. usah lanjutkan lagi Bang Ahmad ya, cukup Bang Ahmad ya. Gini Faruk. Kamu bilang kebenaran, tapi dia tadi cuma Sudah. kitab. Kamu bilang itu kebenaran, berarti kebenaran Alkitab. Sudah Bang, Iya kan? sudah Bang, sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Oke, selanjutnya ini Gurunda mau bertanya ke Bang Ahmadnya atau gimana ini Gurunda? Sudah nangis duluan, bagaimana Dinda mau ditanya? Aku bertanya aja. Kamu itu udah tukang sering nangis. Dan nangis duluan, Udah dikenal ngapain orang ditanya? Kamu jangan begitu ngomong. Iya, kamu naik di Bilang sini berat cuman badan aja kamu sebelum cuman apa? merepet, meraju, untuk apa? Dari tadi mulutmu yang nggak bisa berhenti. Lah kan Ya. saya ditanya kan? Iya, iya. Oke, selamat siang Bang Toro GTR. Bang Toro. Abangku Bang Toro. Bang Faruk, Siap.
Romo izin narsis ya di atas ya. Tafadhol Romo, tafadhol. Bang Toro GTR. Mana murid-murid Bang Zuma ini? Pergi colok pantat pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pagi-pagi udah terbakar nih. Aduh, aku nyimak aja lah. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, sedikit sembari kita menunggu dari teman-teman Kristen. Al-Quran itu membahas tentang Kristen. Al-Quran membahas tentang konsep ketuhanan yang mereka sajikan. Kemudian Al-Quran juga membahas tentang kitab mereka. Jadi wajar ketika kemudian umat Islam ini memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi dengan cakupan atau muatan materinya itu terkait dengan agama Kristen, karena Al-Quran yang membahas mereka. Kedatangan Al-Quran itu sebagai batu sandungan. Nah, saya saja pribadi yang kemudian mungkin harus sedikit menurunkan suara ketika menjelaskan. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan duga-menduga inilah kemudian mereka menuliskan kitab mereka. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang, berarti banyak orang nih yang dikatakan oleh Al-Quran, banyak orang. Surah Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa harga daripada buku yang mereka jual? Mereka hanya tenar, mereka hanya dikenal dan mendapatkan jabatan rasul. Itu aja. Ini yang Al-Quran terangkan. Jadi kalau saya mengatakan itu adalah wartawan, karena memang yang menuliskan pewarta. Bukankah Bible itu, Injil itu mereka artikan kabar? Kabar gembira. Kabar berupa surat, berarti surat kabar. Ada penulisnya berarti. Nah, metode penulisan ini seperti apa? Apakah dia menggunakan sanad, mata rantai pemberitaan dari mulut Yesus ke mereka? Tidak. Sejak kapan Yesus datang kepada penulis Lukas? Sejak kapan Yesus kemudian menerima Markus untuk menuliskan? Nggak ada. Di mana Yesus pernah memberi perintah untuk menulis? Nggak ada. Tak ada. Berarti mereka menulis berdasarkan salinan yang lebih dulu, atau mereka menuliskan dari hasil penyelidikan, atau mereka menuliskan dari angket, les. Apa itu? Menerima informasi-informasi dari pernyataan-pernyataan orang, dan itu yang disifati oleh oleh kanonik kitab kanonik maksudnya. Kecuali Paulus. Kalau Paulus ini ada pembisiknya. Siapa pembisik Paulus? Itu dia, makhluk yang datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu pembisik Paulus, sehingga muncul 13 buku. Makanya dikatakan aku tidak menerimanya dari orang, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Kapan Yesus menuju kepada Paulus? Tidak pernah. Oh, ada Bang Suma. Yang mana? Pada saat dia ke Damsik. Nah, itu Yesus lain. Karena Yesus memang mengatakan bahwa akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Jadi jangan sakit hati kalau disebut sebagai surat kabar,
karena memang kitabmu namanya Injil. Injil itu artinya evangelion katanya, kabar gembira, kabar berupa surat, berarti surat kabar gembira. Ya udah kita tambahin surat kabar gembira. Kalau mau puas atau mau bahagia, silakan. Silakan kembali ke Dinda Uniripa. Bang Suma, Saya paman. enggak, ini saya cuma mau tanya sedikit saja. Cuma mau bertanya saja. Iya, Iya. sabar dulu Bang Mirakel. Bang Mirakel Islam atau Kristen, Bang? Kristen Advent. Baik. Cuma mau bertanya saja, apa nih? Apakah pada saat nanti hari penghakiman, akhir zaman, Iya. yang datang menghakimi kita umat manusia, istilahnya menghakimi berarti dihakimi berarti ditentukan surga dan neraka. Apakah Tuhan atau Nabi? Iya, baik. Jadi Nabi ini akan menjadi saksi terhadap kaumnya masing-masing. Maksud saya yang menghakimi, Bang Suma. Iya, betul. Saya sudah jawab kan? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hakim yang paling adil di antara semua hakim yang ada. Nabi Isa juga nanti hakim. Kenapa Nabi Isa hakim? Karena umatnya terpecah menjadi dua kelompok. Kenapa dia turun ke bumi menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang menyembah dirinya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berfirman, wahai Isa, laki-laki yang kuciptakan tanpa ayah, yang kuutus menjadi nabi dan rasul bagi Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini, hitam mukanya ini, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Kau yang mengajarkan untuk mereka menyembah dirimu. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, itu versi Al-Quran. Sehingga Nabi Isa kemudian turun untuk mengusir orang-orang yang kafir, yang mengajarkan dan mempraktekkan menuhankan dirinya. Nah, saya sebagai apologet, boleh dong saya membahas di Bible. Yesus mengatakan, sabar. Pola yang diajarkan oleh Al-Quran itu di dalam Yohanes 8 nomor 42. Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 249. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika dia datang kemudian dia akan mengusir orang-orang yang menyembahnya. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggilku dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Makanya dia turun menjadi hakim, karena ada orang yang menuhankan dirinya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Bible, itu betul. Silakan. Enggak, yang aku tanya itu yang menghakimi. Apakah nanti pada saat hari penghakiman itu otomatis kalau dihakimi kan dia yang menentukan bahwa ini surga ini neraka. Apakah Yesus atau Allah? Yesus hanya menghakimi terkait yang menyembah dirinya dan yang menolak dirinya menjadi rasul dan yang mengikuti dirinya sebagai rasul. Oh begitu, berarti dia itu kan dikatakan bahwa dia yang akan turun untuk menghakimi semua umat manusia. Berarti di Al-Quran tidak begitu. Nabi Isa di depan orang-orang
akan dihakimi. Tadi saya sudah bacakan, wahai Isa, ya Tuhan, apakah engkau mengajarkan mereka orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh tidak pernah. Karena itulah kemudian Nabi Isa mengusir. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 6, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, Isa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka, dan Isa akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Al-Quran, Bung. Al-Quran mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Kurang apa lagi coba? Masih kurang? Enggak, berarti kalau Bang Suma katakan begitu, berarti yang di Alkitab mengatakan itu beda dong dengan di Al-Quran. Karena di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Sedangkan Bang Suma katakan di Al-Quran itu ada tertulis bahwa Yesus akan dihakimi di banyak orang oleh Allah. Begitu kan? Sekarang Anda tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi seluruh umat manusia. Mari kita berdamai. Tunjukkan dalil itu, saya tunjukkan bantahan Yesus. Silakan. Karena Yesus memang ada dua versi. Versi bintang timur dan versi Yesus Hamasia. Yesus atau Yesus Al-Masih. Silakan. Saya akan perlihatkan bantahan Yesus terkait apa yang Anda sebutkan bahwa dia datang akan menghakimi seluruh umat manusia. Tunjukkan dalilnya, biar Yesus sendiri yang membantah. Saya tunggu, Bung. Saya akan tunjukkan Yesus membantah dalilmu. Karena dalil yang Anda sajikan itu adalah dalil dari nabi-nabi palsu atas bisikan Mesias palsu. Bang Suma gitu loh. Ayo, mana orangnya? Hah? Silakan saudara. Ya, silakan saudara. Saudara silakan. Tunjukkan dalilnya Yesus akan datang menghakimi seluruh umat manusia. Halo? Iya, silakan. Halo? Silakan. Sinyal dia kurasa kurang kuat itu Bang Anda. Oh iya. Naik turun dia. Kak Dinda Uniripas, sedikit lagi saya pamit untuk ibadah sebentar ya. Faruk dan yang lain. Iya Bang, barakallahu. Enggak Bang, tadi dia bertanya bagus jaringannya, giliran Bang Zuma nanya dia langsung error jaringannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Iz qala Allah ya Isa bin Maryam, inni mutawaffik," kata Allah. "Iz qala Allah ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya," kata Allah, "marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Nabi Isa kemudian begitu memisahkan antara domba dan serigala, Allah kemudian memutuskan, "Aku memberi keputusan, aku Allah yang akan memberi keputusan. Tsumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun." Aku Allah yang akan memberi keputusan. Yesus, Nabi Isa malah yang dihakimi. Wa iz qala Allah ya Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa dihakimi, Nabi Isa menghakimi. Kalau kita analogikan, gara-gara kalian ini kau pertuhankan aku di depan Tuhanku, malu aku. Kapannya aku mengajarkan kau sembah diriku? Dulu ku ajarkan kau tuhankan Bapa yang mengutus aku.
Udah kutulis, udah kusampaikan pun pesanku dan ditulis para temanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kau menyembah apa yang kalian tidak kenal. Sudahnya aku titip pesan, aku itu menyembah, kenapa pula kau sembah aku? Matilah kau. Itu di dalam Bible sudah ada tertulis kayak begitu pun. Belum lagi di dalam Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti di akhir zaman, perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ajarkan selama 3 tahun itulah yang akan menjadi hakim. Kalau dia mengatakan seluruh manusia akan dihakimi, ayo berani kita. Umat Islam masuk dalam penghakiman Yesus, umat Kristen masuk juga, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis masuk semua. Yesus sebagai hakim duduknya di sana, ya kan? Duduk Yesus. Ini yang matanya bolak-bolak semua, ini agama apa? Oh, ini yang menyembah kalian, menyembah Bapak. Maju ke depan. Siapa rupamu? Nama kau siapa? Peter, Pak. Kepanjangannya Peter. Iya. Kepanjangannya namamu apa? Piring terbang. Oh, kau kenapa menyembah? Mantap. Kenapa kau menyembahku? Siapa yang memerintahkan kau? Di mana pernah aku ucapkan itu? Bukankah saya mengatakan bahwa hakimku, penghakimanku berdasarkan terhadap perkataan yang pernah aku sampaikan ketika aku masih bersama dengan Bani Israel? Ayo, kenapa pula kalian menyembah diriku? Siapa yang ngajarin? Ada yang datang, Pak, ngaku Yesus juga. Siapa? Mengaku bintang timur. Walama. Bukankah di dalam Lukas 10 nomor 28 di situ sudah kukatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat yang menyambar. Bukankah pernah kukatakan seperti itu padamu? Pernah. Terus kenapa kau tidak percaya? Bukankah dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam Yesaya bahwasanya ada bintang timur yang jatuh kemudian yang ingin menyamai Elohim, yang kemudian disebut sebagai bintang timur juga, itu adalah Lucifer. Kenapa kau percaya? Nyala daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Umat Islam kemudian maju. Kamu kenapa enggak menuhankan aku, Cak Ayu? Maaf, Ndoro, kami tidak menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk menuhankan sesama makhluk. Dan kami melihat justru kamu yang dihakimi. Sebentar lagi Allah menanyai aku. Diamnya, nggak usah bahas itu. Nanti aku dihakimi juga sama Allahnya. Oh ya, iya, bentar lagi. Kamu kenapa tidak menuhankan? Ya kamu manusia. Oh, nyata-nyata kau disunat, kau netek sama ibu bukan? Iya, aku netek sama ibu. Ya bagaimana mungkin kami mau menuhankan kau? Kau adalah manusia dan kami berakal. Ya udahlah, selamatlah kau. Itu. Yang lain-lain udah pergi. Islam lolos dalam penghakiman Yesus. Karena selama dia mengajar kepada Bani Israel, tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan untuk disembah. Itu jelas itu. Nah, lalu Allah kemudian bertanya, Nabi Isa, ya Tuhan, ya Allah, kau yang mengajarkan mereka manusia kucluk ini untuk menuhankan dirimu. Enggak. Lalu apa yang kau ajarkan kepada mereka? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ada yang kau katakan itu di dalam Bibelnya? Ada. Di mana itu? Di Yohanes. Apa kau katakan? Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Oh, berarti mereka ini bebal memang. Oh iya, mereka memang itu zalim. Zalim dia itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah beserta dengan dirinya orang-orang kafir ini, semuanya akan masuk ke dalam api neraka bersama-sama dengan apa yang mereka sembah. Itu Al-Quran katakan demikian. Ya, jadi saya kira seperti itu sebagai penutup sementara dari saya. Saya pamit ibadah dulu, teman-teman. Silakan yang mau melanjutkan. Mohon maaf kepada saudara-saudara Kristen yang tadi yang bertanya kepada saya dan saya menjawabnya dengan nada keras, karena di dalam Al-Quran memang dikatakan illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kami umat Islam diajarkan untuk apa? Untuk keras. Keras tujuannya apa? Untuk supaya mereka itu tersadarkan, supaya mereka merenungkan apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita berlembut-lembut, kita sudah pernah lakukan itu.
Tetapi apa yang terjadi malah kita balik dihujat, gitu ya. Sekali lagi saya minta maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mengantarkan kalian sampai kepada kewarasan. Satu ayat dari Al-Quran yang ingin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu wahai orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi bahan api jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya, kata Allah. Artinya sembahanmu dan kamu orang-orang kafir dua-duanya masuk neraka. Kalau yang kamu sembah itu anak Maria masuk neraka, tidak mungkin. Kalau yang kau sembah itu adalah Nabi Isa, sama-sama denganmu masuk neraka, tidak mungkin. Berarti yang kamu sembah itu bukan Yesus yang asli, yang kamu sembah itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang di Pulau Patmos di dalam Wahyu 22 nomor 16 yang mengaku, akulah Yesus dari tunas Daud sang bintang timur. Makhluk ini akan bersama dengan kalian masuk ke dalam api neraka. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mundur sejenak, silakan dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keprok atuh. Saya dikecilkan aja, Dinda Faruk yang kasih materi dibesarin. Saya tetap stay di sini, silakan. Ya, Bang Wanda, Bang Wanda. Oke, assalamualaikum Uni Rifa, sudah